Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini video pertama ya di channel YouTube aku. Malam ini aku akan ngebahas tentang masalah di dalam negeri. Kalian pernah nggak sih ngedenger atau ngalamin sendiri ada bendahara kelas yang curang ngambil kas kelas? Nah, diambilnya tuh bukan dibuat kayak beli spidol, dibeli tinta, dibeli penghapus, atau dibeli alat-alat kelas yang lain lah. Nah, diambilnya tuh buat dimasukin kantong pribadi. Nah, hal ini pasti ngeresahin banget ya kan, kalian udah rajin banget bayar kas, terus kebutuhan kelas kalian tuh juga cuma dikit, tapi pas dikalkulasi akhir tahun, sisa kas kelas tuh tinggal dikit. Nah, kasus-kasus kayak gini tuh udah umum banget ternyata terjadi di masyarakat, bahkan di kursi pemerintahan sekalipun. Kasus kayak gini sebutannya adalah korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi adalah tindakan menguntungkan suatu pihak atau pihak lain atau sebuah korporasi dengan menyalahgunakan jabatan yang dia punya. Dan tentunya korupsi ini merugikan perekonomian negara nih. Kalian tahu nggak sih, kalau ternyata kasus korupsi itu udah lama banget ada. Nah, bahkan catatan pertamanya nih, udah ada sejak 1200 tahun sebelum Masehi, yaitu oleh anak buah Hammurabi, Raja Babilona. Nah, si pelaku ini udah ngancam semua orang yang ada di pemerintahan kalau nggak mau kerjasama sama dia. Tapi nih guys, kasus ini tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kasus yang udah dilakuin Jenderal Su Choi-ho. Jadi dia tuh adalah seorang jenderal asal Tiongkok yang pernah ngelakuin mega korupsi. Bahkan hasil korupsinya tuh fantastis banget. Dia udah bisa bikin patung sendiri pakai emas 24 karat. Bayangin aja. Dia juga punya banyak tumpukan perhiasan dan uang seberat 1 ton. Bahkan polisi yang ngegerebek rumah dia nih harus ngebawa 12 truk untuk nyita bukti-bukti korupsi dia. Nah, sekarang kita beralih ke korupsi di negara kita. Indonesia nih gak kalah eksis kalau masalah korupsi. Bahkan kita punya satu tokoh yang menurut catatan dunia tuh tergolong ke dalam koruptor terbesar di dunia. Siapa? Yaitu Pak Soeharto. Dia udah ngambil uang negara sekitar 490 triliunan. Wow banget kan? Selain kasus Pak Soeharto ini, banyak sekali kasus-kasus lain di Indonesia tentang korupsi. Seperti kemarin tuh di Kota Waringin Timur, bupatinya si Sopyan Hadi tuh diseret ke hukum gara-gara dia udah ngambil uang negara sebesar 5,8 triliun. Nah, ini bukan jumlah yang main-main loh. Nah, ada juga kasus BLBI yang sampai sekarang belum ditemukan benang merahnya. Ada juga kasus EKTP yang menyeret mantan ketua umum Partai Golkar, namanya tuh Setia Novanto. Dia tuh diseret ke hukum gara-gara udah korupsi sebanyak 2,3 triliun. Nah, banyak banget ternyata. Dan masih banyak kasus-kasus lain di negara kita tentang korupsi. Nah, kasus yang udah aku sebutin tadi itu pastinya bertentangan dong dengan Pancasila. Kayak dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, koruptor ini udah nunjukin kalau dia tuh nggak takwa sama Tuhan. Terus dari sila yang kedua juga, dia nggak nunjukin kalau dia punya adab atau dia tuh adil dengan ngecuri uang warga kayak gini. Nah, dari sila yang ketiga, tindakannya tuh udah bikin sebagian rakyat merasa kalau dirinya tuh terintimidasi. Sehingga hubungan bernegara gak lagi harmonis. Nah, yang dari sila keempat nih tentang kerakyatan, si pelaku korupsi ini udah ngelanggar kepemimpinan hikmat, juga ngelanggar permusyawaratan. Dengan dia diam-diam ngambil uang negara nih, dia udah ngelanggar sila keempat. Nah, yang paling utama juga adalah pelanggaran dari sila kelima nih guys. Nah, dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
dia udah ngelanggar hak warga negara yang lain. Dia udah nyuri uang negara dan berarti dia udah ngelanggar Pancasila dong. Nah, pastinya tindakan korupsi ini ngeresahkan banget buat rakyat. Oh ya, kalau bicara soal meresahkan, sebenarnya apa sih dampak dari korupsi ini? Dampaknya tuh banyak banget nih. Kayak pertama dari kacamata ekonomi nih. Korupsi ini udah menguapkan dana APBN sama APBD sekitar 40%. Wow, fantastis banget. Hampir separuh dana APBN sama APBD dicuri sama koruptor. Nah, kalau dari kacamata sosial, tindakan korupsi ini udah bikin harga jasa tuh naik. Kenaikan ini disebabkan pelaku ekonomi tuh mau nutupin kerugian yang disebabkan oleh penyelewengan modal yang dilakukan oleh para koruptor itu, guys. Nah, sekarang yang ketiga dampaknya adalah terhadap birokrasi kepemerintahan. Kalau secara normal nih, harusnya kan pemerintahan tuh berjalan karena ada simpati, terus karena kepemimpinannya tuh bagus. Nah, kalau udah ada korupsi kayak gini, kepemerintahan tuh udah berjalan secara plutokrasi atau suap menyuap, atau siapa yang punya modal maka dia yang akan menang. Bukan lagi harus ada simpati atau kebagusan dalam memimpin. Nah, yang selanjutnya dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, ternyata selain ngecuri uang APBN sama APBD, banyak koruptor yang udah menguapkan biaya Hankam. Nah, hal ini membuat operasi Hankam tuh jadi gak maksimal. Makanya gak heran kalau banyak negara lain yang dengan mudah bisa nembus pertahanan wilayah kita nih. Nah, dan yang terakhir tuh dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Aku juga heran sih kenapa kok ada hubungannya antara korupsi sama kerusakan lingkungan. Dan ternyata illegal logging yang disebabkan oleh korupsi aja udah ngerugiin negara sebanyak sekitar 42 triliun gitu per tahun. Banyak banget kan? Nah, kerugian-kerugian kayak gini nih, sebenarnya kalau dialokasikan ke pembangunan tuh banyak banget. Nah, kayak kalau dibuat sekolah, kita tuh bisa bikin sekolah sebanyak 195 sekolah dasar dengan fasilitas yang lengkap. Nah, juga bisa menyekolahkan 3,36 juta warga Indonesia yang tidak mampu sampai lulus kuliah. Nah, oleh para koruptor tuh diambil sehingga ekonomi negara tuh anjlok, terus nilai investasi juga menurun, terus kemiskinan tuh naik, terus ada ketimpangan pendapatan juga. Pokoknya meresahkan banget deh. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya nggak sih, hal yang meresahkan kayak gini tuh sebenarnya sebabnya apa? Nah, menurut teori segitiga Freud nih, penyebab orang akan melakukan korupsi itu karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor pressure atau dorongan. Yang kedua adalah faktor opportunity atau peluang. Dan yang terakhir adalah faktor rationalization atau pembenaran. Nah, sekarang aku akan bahas masalah dorongan apa aja yang bikin seorang tuh terdorong buat ngelakuin korupsi. Dorongan-dorongannya ini dibagi jadi 2 nih guys. Yang pertama dorongan dari dalam dan yang kedua dorongan dari luar. Nah, sekarang pertama aku akan bahas dorongan yang dari dalam nih. Faktor dari dalam pertama adalah sifat rakus atau tamak. Kalau udah rakus atau tamak, ngelihat duit tuh udah nggak tahan banget kan. Jadi itu yang bikin seseorang tuh pengen ngelakuin korupsi. Dia rakus, dia tamak, sama uangnya sendiri tuh nggak cukup, pengen memiliki banyak banget, makanya dia ngelakuin korupsi. Yang kedua adalah sikap hidup konsumtif. Misalnya nih, ada seorang gubernur cewek, dia tuh fashionable banget. Sampai gaji yang dia punya tuh nggak bisa nutupin kefashionablean dia. Nah, karena itu, dia tuh ngelakuin korupsi buat bisa nutupin kebutuhan dia nih.
Dan yang faktor yang terakhir adalah faktor kurang moral. Nah, kalau udah kurang moral nih, kalau ada duit, dia langsung kayak gak tahan gitu deh pokoknya. Tapi kalau dia punya moral, mau sekonsumtif apapun atau mau serakus apapun dia nggak mungkin ngambil uang negara. Nah, itu tadi faktor-faktor internalnya, guys. Sekarang aku mau bahas faktor yang dari luar, alias faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah kondisi di masyarakat, di mana kondisinya itu kondusif buat korupsi. Nah, di mana lagi masyarakat tuh nggak sadar kalau dia tuh udah jadi korban korupsi. Apalagi nih yang bikin greget adalah masyarakat yang tahu tapi bodoh amat. Alah bodo amat lah, yang penting bukan uang cashku yang diambil. Alah bodo amat, kan udah ada pemerintah. Alah bodo amat, kan itu tugas KPK. Nah yang kayak gitu tuh bikin para koruptor tuh makin yakin kalau dia mau korupsi. Faktor eksternal yang kedua adalah faktor ekonomi dan politik. Kalau dari faktor ekonomi nih, misalnya dia tuh ngerasa kalau apa yang dia dapat atau gajinya si dia tuh gak cukup, jadi dia mau ngelakuin korupsi untuk menutupi kebutuhan dia. Dan kalau dari politik nih, dia tuh ngerasa kalau dengan korupsi dia tuh bisa nyuap siapapun, bisa ngalahin siapapun, bisa numbangin siapapun, atau bisa mempertahankan jabatan dia. Nah, faktor eksternal yang terakhir adalah dari organisasinya si koruptor ini. Misalnya kurang adanya keteladanan, terus akuntabilitasnya kurang tepat, terus kurangnya pengawasan, dan lain-lain itu deh pokoknya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mencegah korupsi ini. Nah, menurut KPK nih, cara mencegah korupsi itu ada 3 tahap. Yang pertama, strategi jangka pendek alias sosialisasi. Nah, kita tuh kayak ngasih sosialisasi ke orang-orang dampak dari korupsi ini. Nah, yang kedua adalah strategi menengah atau menutup celah korupsi. Yang terakhir adalah strategi jangka panjang, yaitu dengan menghukum para koruptor sebagai efek jera dan juga sebagai pelajaran bagi yang lain buat gak ikut-ikutan korupsi. Nah, segitu doang ya pembahasan kali ini. Semoga kita terhindarkan dari menjadi koruptor dan menjadi korban koruptor juga. Makasih udah nonton video aku, semoga kalian suka. Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.